Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam perkuliahan sekaligus menjalani kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu puasa di bulan Ramadan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Mudah-mudahan semangat dan kegembiraan ini tetap bertahan hingga nanti sampai pada hari kemenangan. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hasan Taufik akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita semua tahu bahwasanya pasca Rasulullah SAW wafat, status sebagai Rasul itu tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Akan tetapi kedudukan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus digantikan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti dari kepemimpinan Rasulullah SAW itu dinamakan sebagai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. Hal penting yang harus diketahui adalah jabatan daripada Khulafaur Rasyidin ini bukan semata-mata diperoleh secara turun-temurun, akan tetapi jabatan ini diperoleh melalui proses musyawarah dan juga demokrasi yang pada saat itu ada 4 khalifah yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi, bertepatan dengan bulan Agustus. Dalam usianya yang 63 tahun, usianya lebih muda daripada Rasulullah SAW 3 tahun. Beliau diberi julukan atau pelopor pagi hari karena termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali pada saat itu. Sementara gelar Asy-Syiddiq yang dimiliki oleh Abu Bakar ini diperoleh karena beliau itu salah seorang sahabat Nabi yang senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa oleh Nabi SAW, terutama pada saat Nabi melakukan Isra Mi'raj. Kemudian proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah ini, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang mana sama-sama daripada kedua belah pihak tadi menginginkan bahwa seorang pemimpin itu lahir daripada golongannya. Akan tetapi kemudian usulan ini ditolak secara tegas, sehingga di antara mereka bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini. Dan semua sepakat, maka Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar, yang kemudian dibaiat oleh semua yang hadir pada saat itu di Tsaqifah.
Kemudian pencapaian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain sebagai berikut di sini. Yang pertama, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintah dan masyarakat. Kemudian, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Kemudian yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Kemudian yang selanjutnya, membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Kemudian di sini mulai membentuk pertahanan, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun baitul mal serta memberdayakan zakat, infak, serta ghanimah dan jizyah. Kemudian khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan daripada Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar memiliki postur yang tegap dan kuat. Wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi oleh rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling mengawasi rakyatnya. Dan banyak hal dari Umar bin Khattab ini dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar ini membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab pada umumnya, sehingga kaum Quraisy memberikan gelar singa padang pasir. Dan karena kecerdasan dan kecepatan yang berpikir dimilikinya ini, Umar bin Khattab ini diberikan gelar atau dijuluki sebagai Abu Faiz. Kemudian proses terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit pada saat itu dan Khalifah merasa ajalnya akan segera datang, dia kemudian berkonsultasi dengan para sahabat mengenai khalifah sesudahnya. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, "Aku sekarang telah menderita sakit seperti yang kalian lihat. Sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seorang yang kalian cintai sebagai pemimpin kalian yang akan menggantikanku. Barangkali apabila kalian menentukan pada saat aku masih hidup sekarang, kalian tidak akan berselisih pendapat nantinya setelah kematianku." Kemudian para sahabat bermusyawarah sesama mereka. Hasilnya mereka menghadap Abu Bakar dan meminta agar menetapkan seseorang yang ia kehendaki sebagai pemimpin mereka. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada mereka, "Jangan-jangan kalian akan berselisih setelah aku tentukan?" Kemudian para sahabat menjawab, "Iya." Dan dia berkata,
Kalau begitu, marilah berilah aku tenggang waktu untuk berpikir karena Allah, untuk kepentingan agama dan kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman dan meminta kepadanya tentang siapa yang akan dijadikan penggantinya. Kemudian Utsman mengusulkan nama Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkannya untuk menulis surat wasiat agar kelak setelah beliau meninggal nanti yang akan menggantikan daripada kepemimpinan ini jatuh kepada Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membaiat Umar sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah. Kemudian pencapaian khalifah Umar bin Khattab ini, selama pemerintah Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembang suatu lembaga formal yang disebut dengan Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam. Di masa ini juga terbentuknya sistem atau badan kemiliteran. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Beliau yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Beliau wafat pada usia 64 tahun, tepatnya pada tahun 664 Masehi. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Kemudian yang ketiga, setelah Umar bin Khattab khalifah, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Utsman bin Affan termasuk masuk Islam pada usia 34 tahun. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama Tolhah bin Ubaidillah. Utsman adalah orang yang menuliskan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar hingga sampai pada zaman pemerintahan Umar. Utsman tetap menjadi penulis yang utama. Utsman dipercaya untuk memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia besar. Kemudian proses terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya pada saat sakit untuk membentuk sebuah tim formatur itu terdiri daripada 6 orang yang calon yang akan diangkat sebagai khalifah, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. Tim formatur ini dikepalai oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian melalui persaingan yang ketat dengan Ali pada saat itu, dengan syuro akhirnya memberi mandat sidang tersebut bahwa kekhalifahan jatuh kepada Utsman bin Affan.
Pada masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang, yaitu selama 12 tahun. Terhitung sampai dimulai dari 24 sampai 36 Hijriah atau 644 Masehi sampai 556 Masehi. Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Kemudian pencapaian pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dengan ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Karena pada masa Khalifah Utsman ini banyak perselisihan dengan antara sahabat mengenai pembacaan qiraah, sehingga pada saat itu untuk memurnikan Al-Quran, Utsman menugaskan kepada sahabat untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran pada masa Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, agar ditulis menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Kemudian pencapaian selanjutnya itu membangun fasilitas umum. Dan yang terakhir, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Kemudian khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Sejak kecil yaitu telah dididik oleh Nabi, hidup bersama dengan Nabi SAW. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak pada saat itu. Nabi Muhammad semenjak kecil diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena Rasulullah hendak menolong dan membalas jasa daripada kakek dan pamannya tersebut, maka Ali diasuh oleh Nabi SAW dan dididik dengan baik. Pengetahuannya dalam agama Islam tidak diragukan lagi. Karena dekatnya dengan Rasulullah SAW, beliau juga termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kemudian kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini banyak perubahan atau perkembangan peradaban Islam yang sedikit maju sebelum Nabi itu wafat. Salah satu daripada perkembangan itu yaitu mengembalikan kembali kesatuan Jazirah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu mengumpulkan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menyatukan mushaf pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang sampai sekarang biasa dikenal dengan mushaf Utsmani. Kemudian pemberian titik terhadap mushaf pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
karena pada saat itu Al-Quran itu tidak memiliki harokah dan juga titik, sehingga kesulitan untuk dibaca. Akhirnya pada masa Ali bin Abi Thalib Al-Quran ini diberi titik agar memudahkan membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian memulai penanggalan Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin yang selanjutnya yaitu membangun kota-kota sebagaimana kota Bashrah, Kufah, Fustat pada masa Umar bin Khattab. Kemudian pembersihan etnis Yahudi dari Jazirah Arab pada masa Umar bin Khattab. Kemudian didirikannya lumbung tepung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Di tempat ini disimpan tepung, bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, kurma dan minyak cair dan juga minyak padat, itu yang mana diperuntukkan untuk para musafir yang kehabisan bekal. Kemudian menjaga keamanan masyarakat di ibu kota negara yaitu Madinah. Kemudian perluasan Masjid Nabawi dengan membeli rumah-rumah dan tanah di sekitarnya, melapisi dengan bebatuan dan kerikil, dan menerangi dengan lampu-lampu patromak. Kemudian Umar bin Khattab pertama kalinya menyatukan umat Islam dengan satu imam, dan tersebut pada sholat tarawih. Kesimpulan pada makalah ini yaitu Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang pilihan yang meneruskan estafet kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah. Masing-masing memiliki kontribusi penting dalam perkembangan peradaban Islam. Sifat kepemimpinan, kebijaksanaan, kecerdasan, kedermawanan, dan semangatnya di dalam memperjuangkan agama Islam patut menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Meskipun beliau semua sudah tiada, namun tapak tilas dari jejak perjuangan mereka tidak akan hilang ditelan peradaban. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.